Kalau dari kacamata Samara, gimana human design? Let's say ada satu orang namanya A bercerai sama istrinya. Kacamata Samara membantu si A tadi, itu bagaimana dengan pendekatan human design? Ya, jadi ini kalau kacamata Samara bukan human design coach, aku terlahir dalam keluarga yang bercerai sebetulnya. Oh, gitu. Oke, sorry. Gak apa-apa. Ini udah hal publik, udah sering diobrolin dan juga ini menjadi bagian kenapa aku masuk ke daerah wellness, mindfulness, meditasi, human design. Orang tua aku tuh bercerai, aku kelas 2 SD gitu. Terus sudah dengan keluarganya sendiri yang bahagia-bahagia gitu kan. Jadi memang mungkin kalau masalah perceraian itu kan bisa banyak contoh kasusnya ya, bukan ada keluarga aku spesifik, tapi mungkin dari klien atau yang aku observasi, mungkin cara mengelola pikiran dan emosinya masih kurang baik. Mungkin masalah ekonomi, mungkin cara meresolusi konfliknya itu belum pas gitu di antara keduanya. Bisa juga karena masalah keluarga gitu, orang lain atau perselingkuhan dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi kalau kita fokusin lebih ke arah pikiran dan emosi, kalau dari observasiku ya, mungkin ini karena kita nggak kenal diri sendiri dan nggak kenal pasangan sedalam itu gitu. Mungkin kita belum tahu secara sadar kalau kita lagi punya emosi marah, kecewa atau sedih, itu tuh kita kayak gimana cara mengatasinya. Kan biasanya kita ada refleks gitu ya, ada yang fight, flight, freeze gitu misalkan. Kita fight langsung marah, mungkin ngomongnya kurang enak, mungkin bertindak seperti apa, mungkin kita freeze kayak nggak tahu mau ngapain. Mungkin kita flight, kita ya udah deh nggak usah ada masalah, kayak ya udah pergi aja gitu, atau tinggalin nggak usah diomongin, contohnya gitu. Jadi mungkin ini saat sudah terjadi dengan jangka waktu yang lama dan berkali-kali, mungkinlah itu dimana kedua orang yang sudah ada ikatan janji menikah merasa Oke, ini udah nggak bisa dilanjutin lagi untuk kesehatan mental fisik kita berdua atau sebagai keluarga gitu ya, misalkan. Nah, human design itu ngebantu untuk kita tahu pola pikir kita sebetulnya gitu. Jadi semuanya tentang pola. Jadi pola berpikir aku, pola berpikir Mas Bilal, pola berpikir teman-teman lain di sini itu semacam ada spektrumnya gitu. Dan kalau misalkan kita nggak paham dulu ke diri sendiri, gimana orang lain mau paham tentang kita? Karena kalau kita paham tentang diri sendiri, kita bisa mengkomunikasikan, oh aku kecewa karena kamu melakukan ini, atau aku merasa sedih, marah karena ini yang terjadi. Itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Tapi kalau kita lagi emosional dan kita belum bisa meregulasi emosi, itu jadinya kita bisa belak-belakan yang jadi nggak sehat gitu cara mengatasi masalahnya. Dan bisa juga pas kita baru pacaran, baru nikah gitu, kita belum benar-benar memahami 360 orang pasangan kita gitu, dalam-dalamnya hatinya. Nah, aku punya beberapa kasus, alhamdulillah mereka masih menikah gitu ya. Mereka reading suami istri, itu beberapa kali ada. Biasanya istrinya dulu yang tertarik, terus pengen suaminya dibacain gitu. Terus bacanya berdua lewat Zoom atau ketemu langsung. Terus ada suatu momen di mana suaminya itu nangis karena dia merasa dia tidak pernah bisa ngomong hal ini ke istrinya yang aku bacain di human design-nya. Jadi human design itu kan benar-benar keluar angka, keluar gambar, terus aku hanya mentranslasi gitu. Terus dia merasa sangat terhenyuh gitu, rasanya kayak wah saya tuh biasanya nggak terkoneksi dengan emosi saya seperti ini, nggak bisa mengungkapkan perasaan saya seperti ini. Akhirnya istrinya juga ikut nangis karena dia nggak pernah tahu udah nikah